Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kita sambil menunggu teman-teman yang lain hadir ya. Jadi, kajian akan tetap dilaksanakan di jam 4 sampai jam 5 insyaallah. Sebelum kita mulai untuk kajian sore hari ini, alangkah baiknya kita buka dulu dengan, eee, ummul kitab dan doa belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Eee, ini adalah pertemuan kedua di kajian Riyadhus Shalihat di Muslimah Mengaji. Insyaallah nanti ke depannya, setiap nanti akan selalu ada di informasi terkait dengan kajian, ini karena kalau kajian Riyadhus Shalihat itu insyaallah setiap dua 1 bulan 2 kali ya, Mi. Nah, untuk kajian, selanjutnya nanti insyaallah akan diinformasikan. Dan untuk teman-teman yang belum hadir di setiap pertemuan, nanti insyaallah akan dibagikan, hasil rekodnya. Nah, mungkin tidak usah lama lagi ya, jadi ini adalah pertemuan kedua dan, eee, saya langsung serahkan ke Umi untuk kajian sore hari ini. Baik, terima kasih Dek Bella. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah ketika rahmatullah di Kamis sore yang berbahagia ini kita bisa lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihat karangan Badawi Mahmud Syekh di pertemuan kedua. Nanti insya Allah buat teman-teman yang tidak bisa hadir dengan berbagai kendala syar'i bisa mengikuti kajian ini di YouTube-nya Muamalah Muslimah yang kerjasama dengan Muslimah Mengaji. Baik, saya langsung masuk saja ke bagian kedua ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang kemuliaan wanita di dalam Al-Quran ya, dalam bab nikmat Islam. Kita kemarin sudah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Allah tidak akan menyanyiakan gitu ya amal dari laki-laki dan perempuan kalau mereka beramal soleh gitu. Maknanya bahwa perempuan yang awalnya dikhawatirkan para sahabat tidak dinotis di dalam Al-Quran dengan sangat lugas Allah SWT menyampaikan bahwa perempuan-perempuan itu ya kalau mereka beramal soleh maka mereka akan mendapatkan pahala dan balasan sebagaimana jika laki-laki yang beramal soleh. Nah, masih dalam nikmat Islam bagi perempuan di bagian yang berikutnya ini kita akan bahas tentang hak-hak wanita yang telah digariskan di dalam Islam gitu ya. Ummu Salamah menuturkan seorang perempuan datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, mata anak perempuanku bengkak karena menangisi suaminya yang meninggal dunia. Bolehkah matanya dipakaikan celak? Rasulullah menjawab, tidak. Ketahuilah ia diberi waktu 4 bulan 10 hari. Pada masa jahiliyah dulu, seorang perempuan akan dilempari kotoran pada akhir haulnya. Zainab, anak perempuan Ummu Salamah berkata, dulu bila seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, ia akan masuk ke dalam habsyah dengan memakai pakaian yang buruk. Ia tidak boleh menggunakan harum-haruman selama 1 tahun. Setelah lewat masa 1 tahun, barulah ia boleh kembali melakukan apa yang ia inginkan. Dalam hadis riwayat Imam Malik dan Bukhari dan Muslim. Gitu ya. Nah, di sini dikatakan bahwa di masa jahiliyah, para wanita yang tinggal suaminya itu, mereka masa idahnya itu 1 tahun. Dan nanti di dalam riwayat yang lain dikatakan mereka tidak boleh bersuci, gitu ya, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh menggunakan air, gitu. Sehingga bisa kita bayangkan dalam 1 tahun bagaimana rupa si wanita tersebut gitu, dalam keadaan yang sangat buruk, gitu ya, sebagai
adat ya pada masa itu terhadap wanita-wanita yang ditinggal meninggal suaminya. Sementara Islam gitu ketika datang kepada para wanita dalam hal ini kepada seluruh manusia, memang menetapkan masa iddah, tapi masa iddah yang penuh kemuliaan. Masa iddah ketika seseorang meninggal suaminya adalah 4 bulan 10 hari, dan pada masa iddah itu memang dia dilarang menggunakan wangi-wangian dan berdandan. Sebagai apa? Sebagai bentuk penjagaan dirinya gitu ya, atas kehormatan dirinya yang memang harus senantiasa dia jaga gitu ya dalam masa iddah itu. Nah, ketahuilah ia diberi waktu 4 bulan 10 hari, maksudnya adalah masa iddah yang ditetapkan pada seseorang oleh syariat Islam gitu ya. Nah, seseorang perempuan dilempari kotoran pada masa haulnya itu maksudnya bila seorang perempuan di masa jahiliyah ya sudah berkabung selama 1 tahun atas kematian suaminya ya, dia akan dilempari kotoran domba atau kotoran unta sebagai ciri bahwa dia telah melewati ya masa 1 tahun berkabung itu. Atau yang lebih ringan misalnya dilempari kotoran kambing dan unta ya. Sementara Habsya ini adalah sebuah ruangan yang bangunannya sangat kecil dan sempit. Ibnu Qutaibah menjelaskan lebih jauh ya. Aku pernah bertanya kepada penduduk Hijaz tentang makna iftidot ya. Iftidot menjawab bahwa maksudnya adalah seorang perempuan yang tengah menjalani masa iddah. Sepanjang masa itu perempuan tersebut tidak boleh menyentuh air. Jadi penduduk Hijaz yang punya pengalaman begitu ya terhadap para wanita sebelum datangnya Islam mengatakan menurut riwayat Qurtubi bahwa pada masa iddah selama 1 tahun itu perempuan-perempuan jahiliyah tidak boleh menyentuh air, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh memotong rambut ataupun bulu-bulu yang tumbuh di tubuhnya. Kebayangnya selama 1 tahun dia tidak boleh melakukan semuanya itu. Nah, setelah berlalu masa 1 tahun masa iddah dengan kondisi yang sangat menjijikkan, barulah ia boleh mengakhiri larangan-larangan tersebut. Ya. Dan hal pertama yang ia lakukan adalah mencucikan diri dengan cara menggosok-gosokkan seekor burung, ya seekor burung dara ke kemaluan. Jadi ini kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah pada masa itu yang disepakati dan dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat. Konon burung dara tersebut akan mati karena tidak tahan dengan bau busuk yang berasal dari kemaluan wanita tersebut, ya sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat Qurtubi. Apa namanya ke mute. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ketika ditanya tentang ayat-ayat yang berbunyi apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya karena dosa apakah ia bunuh, dia dibunuh berkata Qais bin Asyim menemui Rasulullah SAW dan bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, pada masa jahiliyah aku pernah mengubur hidup-hidup 8 orang anak perempuan. Nah, jadi Qais bin Asyim tentu saja sudah masuk Islam dan bercerita mengaku kepada Rasulullah bahwa di masa jahiliyah beliau pernah mengubur 8 anak perempuannya. Rasulullah menjawab, kalau begitu merdekakanlah 1 orang budak untuk setiap anak perempuan ya yang dikubur oleh Qais tadi. Qais berkata lagi, aku adalah seorang pedagang unta. Rasulullah SAW menjawab, kalau begitu bersedekahlah untuk setiap anak perempuanmu seekor unta yang besar. Hadis riwayat Barus, Hakim, dan Baihaqi. Dari sini dapat kita pahami bahwa di masa sebelum Islam datang, wanita benar-benar direndahkan. Bahkan sejak kehadirannya di dunia sebagai seorang bayi yang lahir, mereka dipandang sebagai orang yang hina gitu ya, yang tidak berarti karena tidak akan melanjutkan nama atau nasab dari pihak laki-laki dari keluarganya, sehingga sebagian besar dari orang-orang pada masa jahiliyah di era itu ketika mereka ketahui bahwa anak mereka perempuan, mereka merasa malu, makanya langsung merah padam. Satu sisi dia merasa kasihan dengan anaknya masih sangat bayi, masih sangat rentan, masih sangat lemah, tapi di sisi lain dia sangat khawatir dengan cemoohan masyarakat, dengan hinaan masyarakat, dengan berbagai stigma negatif yang akan disematkan masyarakat kepada keluarga yang punya anak perempuan. Maka rasa kasihannya kepada anak itu dikalahkan oleh rasa khawatir malu, rasa khawatir mendapatkan bisa dikatakan kerugian yang besar dan sebagainya. Maka pada masa jahiliyah begitu banyak anak-anak perempuan yang dibawa oleh ayahnya gitu ya ke tengah padang pasir yang tandus, dan si ayah tadi menggali kuburan anak-anaknya sendiri untuk menimbunnya di sana.
dengan melawan semua fitrah dan perasaan seorang ayah yang seharusnya melindungi anak perempuan. Sebegitu parahnya gitu ya penyimpangan yang terjadi di masa jahiliyah terhadap para wanita dan anak-anak perempuan, saking mereka sudah terbawa gitu ya dalam kondisi masyarakat yang sangat buruk, yang menganggap bahwa anak perempuan itu sebagai aib gitu ya, sebagai cacat atau sebagai bentuk rasa malu gitu yang harus ditanggung oleh keluarga. Padahal pada saat yang bersamaan mereka tetap manusia kan, apalagi misalnya seorang ibu yang baru melahirkan lalu anaknya dikubur misalnya, berarti kan air asinya harus dia sumbat gitu ya, karena itu kan pasti akan terus mengalir untuk persediaan bayinya, itu semua harus ditanggung gitu ya oleh para wanita di masa jahiliyah, karena tadi gitu mereka hidup bukan dalam naungan bukan dalam naungan wahyu Allah gitu ya, sehingga yang terjadi adalah mereka sangat jauh dari fitrah yang seharusnya ada pada diri mereka gitu ya. Nah, ketika Islam datang, Islam menyelamatkan mereka. Jadi Islam mengajari mereka bagaimana cara memperlakukan perempuan. Islam meminta mereka menghargai perempuan. Islam mengajari mereka cara memperlakukan wanita haid, wanita yang ditinggal meninggal suaminya. Gitu. Bahkan Islam memberi mereka pelajaran gitu ya, bu, anak perempuan itu bisa menjadi jaminan surga buat orang tuanya. Nah, di hadis berikutnya tentang kedudukan Islam, kedudukan wanita di tengah-tengah masyarakat dari Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Rasulullah SAW bersabda, perempuan adalah saudara kandung laki-laki. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, Darimi, dan Ibnu Majah. Teman-teman bisa bayangkan ya, hadis ini tuh mungkin kalau kita dengarnya sekarang kayak biasa ya, oh iya ya, dialah gitu, perempuan itu kan ya seperti saudara kandung laki, artinya kita nggak beda sama mereka gitu, lahir dari ibu yang sama, kita statusnya sebagai anak gitu ya, laki-laki dan perempuan, bahwa kita setara. Tetapi bayangkan hadis ini turun di sebuah masyarakat gitu ya, hadis ini dikeluarkan Rasulullah di sebuah masyarakat yang mereka sudah benar-benar meletakkan perempuan sangat rendah di bawah kaki mereka gitu ya. Mereka memperlakukan perempuan semena-mena, mereka menghinakan perempuan, bahkan sampai membunuh perempuan. Lalu datanglah hadis gitu ya yang menyampaikan bahwa an-nisa'u syaqaiqur rijal, bahwa perempuan itu seperti saudara kandung laki-laki. Ini kan luar biasa gitu. Itu seperti apa ya, ketika sudah ditenggelamkan, sudah dihancurkan, sudah dihinakan sedemikian rupa, Islam mengangkat derajat perempuan pada derajat yang sangat tinggi dan mulia dengan mengatakan bahwa wanita itu seperti saudara kandung laki-laki. Sesuatu yang menurut saya bahkan frasanya aja tidak pernah dikenal gitu oleh masyarakat Arab, dalam dalam arti tidak pernah digunakan gitu untuk menyetarakan perempuan dan laki-laki sampai dalam konteks seperti saudara kandung gitu ya. Berarti ini sangat mendobrak ya, mendobrak norma, sangat menentang gitu ya kebiasaan buruk masyarakat pada masa itu gitu, sehingga perempuan-perempuan itu menjadi sangat tertarik dengan Islam gitu ya, dan perempuan-perempuan di dalam Islam tuh merasa mendapatkan penghargaan yang luar biasa karena mereka hidup di masa nyawa mereka aja nggak dianggap penting gitu ya. Dan kita kadang hari ini ya Mbak Beni dan teman-teman semua kembali ke era seperti itu gitu, era di mana misalnya perempuan dipandang sebelah mata dan sebagainya, tapi salahnya kita menggunakan narasi-narasi gender, feminisme gitu dalam rangka meningkatkan derajat perempuan. Padahal itu semua adalah paradigmanya diambil dari paradigma barat gitu ya, orang-orang yang mereka tidak menjadikan agama sebagai panduan di dalam kehidupan. Padahal kalau kita pakai Islam, Islam nggak pernah tuh ngalami penistaan terhadap perempuan, Islam nggak pernah menyuruh kita merendahkan perempuan. Justru yang ada Islam sangat memuliakan perempuan. Buktinya Islam berani gitu tanpa khawatir ya, di tengah kondisi masyarakat yang sedemikian merendahkan perempuan, Islam datang dengan banyak sekali dalil-dalil syariat baik dari Al-Quran dan Sunnah yang benar-benar melindungi perempuan, memastikan perempuan dalam keadaan mulia dan menjaga perempuan gitu agar mereka menjadi ibu dari peradaban. Nanti kalau kita belajar lebih dalam ya di kitab ini, kita akan dapati betul gitu ya perlindungan-perlindungan yang diberikan Islam gitu kepada perempuan. Nah, yang dimaksud dengan saudara kandung laki-laki menurut Imam Al-Khathibi ini menjelaskan kesamaan antara pria dan wanita dalam hal penciptaan. Seakan-akan kaum perempuan merupakan saudara kaum pria. Jadi kalau dibilang wah perempuan nih perasaannya 99 gitu kan, akalnya satu, laki-laki perasaannya satu, akalnya 99. Sebenarnya itu stigma gitu. Kenapa? Karena
nggak ada tuh perempuan itu diciptakan dengan perasaan yang lebih dominan daripada laki-laki, sama saja gitu dalam masalah penciptaan seperti kata Imam Al-Khatib tadi, seharusnya perempuan dan laki-laki dipandang sama. Kalaupun lalu secara fitrah mereka diasah oleh lingkungan dengan cara yang berbeda, yaitu dalam rangka untuk mempersiapkan peran mereka di tengah-tengah masyarakat. Misalnya perempuan sebagai seorang ibu, laki-laki sebagai seorang ayah dan pencari nafkah. Maka tentu saja pada diri perempuan banyak diasah dengan kelemahan buta, dengan perasaan yang dominan, bukan gara-gara dalam rangka merendahkan mereka di mata laki-laki, tapi untuk mempersiapkan mereka mengampu amanah yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai apa istilahnya masuknya generasi gitu ya. Nah seperti itu, sehingga memang ada hadis ya bahwa perempuan itu kurang dalam agama. Tapi kurang di sini maknanya bukan berarti perempuan itu lalu nggak pernah bisa sempurna, tetapi karena dia punya haid, punya nifas, di mana ada kewajiban agama yang tidak dikerjakan ya pada masa-masa itu. Jadi tafsirnya bukan berarti perempuan itu nggak bisa cakap gitu ya secara beragama atau nggak bisa cakap dalam kehidupan dunia. Sama sekali nggak ada gitu ya. Dalil yang bisa digunakan gitu ya untuk mendukung paradigma seperti itu gitu ya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan wahyunya dengan berkata wa'asyiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka para perempuan ini dengan cara yang ma'ruf. Dan ini juga hadiah indah gitu buat para perempuan, di mana biasanya gitu kan kaum laki-laki bertindak semena-mena, hanya melampiaskan nafsu syahwatnya saja gitu, tapi lalu mereka bisa apa ya istilahnya menyanyiakan perempuan begitu saja gitu, bahkan tadi gitu ya, sampai di dalam masa-masa jahiliyah mereka nggak dapat waris misalnya, nggak punya hak untuk bicara dan sebagainya. Sementara Islam justru memerintahkan para laki-laki untuk mempergauli istri-istri mereka dan para perempuan dengan cara yang ma'ruf. Dan Allah juga meminta mereka untuk memberikan hak-haknya gitu kepada para perempuan, dan sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 223 ya, Allah meminta mereka untuk memberi makan dan pakaian kepada para istri dan anak-anak mereka. Nah, jadi runutan ayat-ayat tadi itu Mbak Penny dan teman-teman semua semakin menggambarkan bahwa Islam adalah sistem yang sangat menghargai dan memuliakan perempuan gitu. Jadi dia datang sebagai koreksi gitu ya terhadap peradaban pada masa itu gitu yang sudah sangat berada pada titik nadirnya dalam menghargai perempuan gitu ya, Masya Allah ya. Karena memang ini adalah wahyu dari Allah, maka dengan Islam sajalah nanti manusia dalam hal ini perempuan akan dimuliakan gitu ya. Ada hadis dari Jabir bin Abdullah ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu salasu banatin yu'wihinna wa yarhamuhunna wa yakfuluhunna wajabat lahul jannatu al qila ya Rasulullah fa in kanata isnataini, gimana ya Rasul kalau anaknya itu dua? Qala wa in kanata isnataini, qala faru abadul qaumi allau qal au allau qalu lahu wahidatan laqala wahidatan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 orang anak perempuan yang kemudian dididik, dikasihani, dinafkahi, begitu ya, dia berhak mendapatkan syurga. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika anak perempuan itu hanya 2 orang? Rasulullah menjawab, sekalipun hanya 2 orang. Jabir berkata, andai kata mereka bertanya kepada Rasulullah, bagaimana jika anak perempuan itu hanya 1 orang? Niscaya Rasul akan menjawab, sekalipun hanya 1 orang. Masya Allah ya, hadis riwayat Bukhari dan Abu Dawud. Bisa kita bayangkan, dulu gitu ya, sebagaimana diceritakan Qais kepada Umar bin Khattab, sampai 8 anak perempuan dan terus-menerus secara berturut-turut dibunuh oleh Qais, gara-gara Qais punya kekhawatiran dicemooh masyarakat, ada rasa malu, keyakinan bahwa anak perempuan itu aib dan fitnah, bisa dan sebagainya. Sementara Islam datang dengan mengatakan, barang siapa orang tua yang punya 3 anak perempuan, lalu 3 anak itu dididik, dikasihani, dinafkahi, maka dia akan mendapatkan surga. Jadi ini kan sesuatu yang sangat Masya Allah gitu ya, sangat berbeda gitu, menjadi perubahan total gitu ya. Kalau dulu menganggap punya anak perempuan itu hina, sekarang punya anak perempuan itu adalah jaminan surga. Baik itu 3, 2, maupun 1. Kalau dia benar-benar menjaga anak perempuan itu sampai menikahkannya. Artinya benar-benar mendidik anak perempuan itu sejak dia dilahirkan sampai dia nanti diambil alih oleh suaminya untuk tadi gitu pengasuhannya gitu ya, pemeliharaannya, penjagaannya digantikan suaminya dari ayahnya gitu ya. Jadi hadis ini monumental begitu ya kalau kita pikirkan, karena dia turun atau disampaikan di tengah-tengah masyarakat yang nggak punya harga banget ngadepin perempuan gitu ya, tetapi lalu Islam dalam hal ini
melalui Al-Quran dan hadis gitu ya, mengempowering perempuan dengan mengatakan barang siapa yang punya anak perempuan lalu dia mengurus anak itu dengan baik, maka itu jaminan surga. Masya Allah ya. Jadi berarti kan orang ketika dari jahiliyah lalu mereka masuk Islam, mereka langsung 180 derajat punya cara pandang yang berbeda terhadap perempuan begitu ya. Yang dulu tuh aduh bener-bener terhina banget, padahal mereka juga ada gara-gara perempuan ya sebenarnya. Tapi entah keputus logika berpikirnya itu di mana gitu ya, sehingga mereka berpikir bahwa perempuan itu sebegitu hinanya. Nah, tetapi ketika mereka masuk ke dalam Islam, mereka bertaubat gitu ya, mereka mendapati satu paradigma yang berbeda luar biasa. Itu masya Allahnya Islam mampu mengubah kepribadian seseorang dari yang tadinya melakukan kemaksiatan menjadi melakukan ketaatan. Dari yang tadinya memandang sesuatu itu sebagai keburukan, lalu Islam mengajari mereka untuk memandang sesuatu itu sebagai kebaikan, yaitu kepada siapa? Kepada para wanita yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini adalah anak-anak mereka, dan tentu saja nanti adalah para istri. Ya, Masya Allah. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, kalau Rasulullah SAW, sawu baina awladikum fil atiyah, kalau kunta mufaddolan ahadan la fuddilatin nisa. Rasulullah SAW bersabda, dalam hal pemberian, perlakukan anak-anakmu dengan perlakuan yang sama. Jika engkau ingin mengistimewakan salah satu di antara mereka, maka istimewakanlah anak perempuan. Ya, Masya Allah. Ini adalah perintah untuk berlaku adil kepada setiap anak. Nah, perintah untuk berlaku adil kepada setiap anak. Jadi kalau kita punya anak 3, perempuan 1, laki-laki 2, maka bersikap adil dengan memberikan perlakuan yang sama kepada mereka. Akan tetapi Rasul sampai mengatakan kalau engkau ingin mengistimewakan, maka istimewakan anak perempuan. Kenapa begitu? Karena ada jaminan surga pada pemeliharaan anak perempuan. Emangnya nggak ada jaminan surga pada pemeliharaan anak laki-laki? Ada keistimewaannya yang nanti kita dapati banyak, tapi konteks hari ini kita kan bahasnya Riyadhus Shalihat ya, untuk apa istilahnya membackup lah ya keluarga-keluarga muslim dan mengingatkan mereka nilai-nilai Islam yang harus mereka yakini gitu ya ketika mereka mendidik anak-anak. Sehingga kata Rasul, kalau mau kamu istimewain anak perempuan karena itu jalan surga, Masya Allah ya. Jadi kita ditunjukin lagi oleh Islam mana jalan surga yang bisa kita upayakan juga untuk kita raih, yaitu ketika kita punya anak-anak perempuan yang kita rawat, kita didik gitu ya, kita beri nafkah dan seterusnya sampai pernikahan yang setelah itu berarti juga sudah digantikan tugas suaminya gitu ya. Nah, hadis-hadis tadi ya, ada hadis dari Aisyah tadi, lalu hadis dari Jabir bin Abdullah, dan terakhir adalah hadis dari Ibnu Abbas gitu ya, menekankan bahwa ada persamaan gitu ya derajat antara laki-laki dan perempuan. Bahkan hadis-hadis ini juga menempatkan kaum perempuan dalam tempat yang tinggi dan mulia di tengah-tengah masyarakat setelah sebelumnya perempuan begitu dihinakan dan tidak berharga. Ya. Jadi diubah status 180 derajat. Jadi kayak dulu dihina orang, dulu dibenci, dulu dicaci, dulu dianggap menjijikan begitu ya. Tapi ketika Islam datang, justru perempuan benar-benar dibela, dihormati, dibersihkan nama baiknya gitu ya dari stigma-stigma yang sudah terlanjur melekat di masyarakat kepada dirinya gitu ya. Nah, dan bahkan Imam Kartini berkata, hadis yang tadi kita bahas di atas itu menegaskan bahwa nas-nas yang turun kalau di dalamnya ada objek pembicaraan terhadap laki-laki, maka otomatis wanita itu termasuk di dalam. Kecuali ada dalil yang mengkhususkan untuk kaum laki-laki saja. Nah, ini sudahlah memang Islam menjawab ya pertanyaan Asma dan pertanyaan para sahabat yang lain gitu tentang bukan perempuan di dalam Islam. Lalu turun ayatnya, memang ada di spill secara tersendiri perempuan, bahkan ketika ayat-ayat itu hanya mengandung seruan seakan-akan buat laki-laki, menurut Bang Khatibi berarti ayat tersebut juga menyeru kepada perempuan, kecuali memang di dalamnya ada kekhususan hanya kepada laki-laki, insya Allah. Jadi saya melihatnya satu turning point ya, jadi perubahan yang sangat diametral perbedaannya antara perlakuan sistem jahiliyah pada masa itu dengan perlakuan sistem Islam. Dan hari ini gitu kita mendapati para perempuan kaum muslimin diperlakukan dengan sangat buruk, seakan-akan bahkan melebihi perlakuan di masa jahiliyah dahulu ya. Kita disuruh kerja misalnya, dianggap sebagai pembackup tulang punggung keluarga atau apa ya istilahnya menjadi bantalan kemiskinan keluarga gitu kan.
yang padahal ketika kita kerja di luar rumah gitu ya, ada ketidakamanan di sana, nggak ada jaminan keselamatan misalnya, kita akhirnya punya peran double-double, nyampe rumah tetap harus ngurus anak, tetap harus ngurus rumah tangga, dan kita diparadigmakan seakan-akan nggak berharga kalau tidak memiliki kontribusi secara ekonomi. Jadi pemberdayaan perempuan hari ini udah sangat salah kaprah dibandingkan apa yang Islam tegakkan gitu sebagai panduan untuk memberdayakan perempuan gitu. Kalau di dalam Islam perempuan sungguh sangat dimuliakan atas perannya, bukan karena mereka dapat menghasilkan uang sebagai homo economicus gitu ya, tetapi benar-benar karena para wanita ini dengan perannya yang sangat uh, mulia gitu ya, dengan berbagai peran sebagai ibu dan macam-macam nanti ada. Semakin kita baca hadis-hadisnya, kita akan semakin mendapati bahwa di dalam Islam menjadi wanita itu berarti menjadi makhluk istimewa yang menjadi sebab gitu ya jalan surga bagi orang tua kita. Nah, eh, kita masuk ke hadis berikut ini. Kak Feni, kita terusin aja apa mau dibuka tanya jawab dulu untuk dua Mungkin bahasan? terusin dulu aja nggak apa-apa, masih banyak waktu. Baik ya. Tapi nanti kita berhenti di 16.50 ya, karena saya harus jemput anak TPK, jadi emang nggak benar-benar bisa 1 jam sih. Nggak apa-apa ya, sedikit-sedikit, tapi insya Allah konsisten, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya, kita masuk ke hadis berikutnya ya. Kalau ada yang bertanya, langsung bertanya aja ya, nggak usah di-cut. Maksud saya, masukkan aja pertanyaannya di kolom chat, nanti biar Kak Feni yang akan bantu sampaikan sehingga saya bisa menjawab pertanyaan itu. Nah, kita masuk ke pembahasan berikutnya, hak wanita untuk menentukan masa depannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tunkahu al apa ini sebentar ya. Saya nyalain dulu dia lampunya, maaf. Enggak kelihatan sana tulisan bukunya kecil. Eh Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tunkahu al ayyimu hatta tusta maro wa la tunkahu al bikru hatta tusta'zana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa idnuha? Qala antaskuta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang janda dinikahkan kecuali setelah dimintai pendapatnya, dan janganlah seorang anak perawan dinikahkan kecuali dengan dimintai persetujuannya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kami bisa mengetahui persetujuan anak perempuan, anak perawan gitu ya? Rasulullah menjawab, diamnya anak perawan adalah tanda persetujuannya. Dalam riwayat Muslim disebutkan seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya gitu ya. Jadi ini adalah satu tambahan penghargaan Islam gitu kepada para wanita bahwa mereka berhak menentukan calon suaminya. Walaupun nanti yang menikahkan walinya, tetapi yang para wali ini harus bertanya kepada mereka apakah mereka setuju dengan calon yang datang, baik itu dipilihkan oleh walinya maupun datang tanpa itu. Nanti ada kisah gitu di sini yang menggambarkan kepada kita bahwa Islam memberikan hak itu gitu tanpa halangan apapun ya. Di sini dikatakan kecuali setelah dimintai Al-Hafidh bin Hajar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan janda adalah wanita yang telah ditinggalkan suaminya baik disebabkan meninggal atau perceraian. Kita pahami itu ya. Kecuali setelah dimintai pendapatnya, menurut Al-Hafidh maksudnya adalah seorang janda tidak bisa dinikahkan kecuali setelah diajak bicara dan dimintai pendapat. Jadi walaupun dia janda, bukan berarti walinya bisa menikahkan dia begitu saja gitu, tapi harus tetap minta persetujuan si janda tadi. Abdullah bin Umar menuturkan Utsman bin Maz'un meninggal dunia. Ia meninggalkan seorang anak perempuan dari istrinya yang bernama Khawlah binti Hakim bin Harithah bin Aukas. Setelah meninggal, ia berwasiat kepada saudaranya Qudamah bin Maz'un untuk memelihara anak perempuannya tersebut, begitu ya. Sedangkan Utsman dan Qudamah adalah pamannya. Lalu aku menemui Qudamah bin Maz'un untuk meminang anak perempuan itu, dan dia pun menikahkanku. Sementara itu, Mughirah bin Syu'bah telah menemui ibunya dan dengan hartanya berhasil mengambil hati sang ibu untuk menjadikannya menantu. Tentu saja sang anak tidak bisa menentang kehendak ibunya. Qudamah dan anak perempuan itu pun berselisih dan tak ada yang mau mengalah. Oleh sebab itu, mereka pun mengadukannya kepada Rasulullah. Qudamah berkata, wahai Rasulullah, anak perempuan saudaraku ini telah diserahkan oleh mendiang ayahnya kepadaku untuk kujaga dan kupelihara. Dan aku telah menikahkannya dengan anak bibinya sendiri, yaitu Abdullah bin Umar. Namun ibunya berkehendak lain, dan anak itu tidak membantah keinginan ibunya. Rasulullah bersabda, anak perempuan itu adalah anak yatim. Janganlah kalian menikahkannya tanpa persetujuan darinya.
Maka mereka pun mengambil dariku dan setelah aku memilikinya, akhirnya ia dinikahkan dengan Mughirah bin Syu'bah. Ya, Masya Allah ya. Jadi ceritanya si anak ini dinikahkan oleh dua pihak gitu, oleh paman yang menjaganya dan oleh ibunya. Ya kan akhirnya bingung tuh ya, siapa yang sah nih gitu ya, karena keduanya itu mendapatkan izin dari orang-orang yang bisa dikatakan menjadi penanggung jawab si anak tadi, ya pamannya ini adalah walinya dan ibunya tentu saja adalah orang tuanya. Maka Rasulullah memberikan penjelasan, tanya si anaknya maunya kepada siapa. Nah, karena si anak ini menuruti pendapat ibunya, maka berarti yang diterima adalah suami yang datang kepada si ibu tadi, gitu ya, Masya Allah. Hadis riwayat Ahmad dan Daruqutni. Ini luar biasa ya, begitu artinya ketika ada seseorang yang berada dalam tanggungan orang lain, bahkan dia tidak kehilangan haknya gitu untuk menentukan kepada siapa dia akan menyerahkan walaknya, akan menyerahkan ketaatannya di dalam rumah tangga ya, dalam hal ini adalah suami, ya sampai dia benar-benar setuju gitu, saya mau nikah sama yang mana gitu ya. Itu kasus yang ada di masa Rasulullah SAW. Kasus kedua, Abu Sa'id Al-Khudri mengisahkan mengisahkan seorang laki-laki bersama anak perempuan datang menemui Rasulullah SAW. Ia berkata, wahai Rasulullah, anak perempuanku ini tidak mau kunikahkan. Lalu Rasul berkata kepada anak perempuan itu, taatilah perintah ayahmu. Anak perempuan itu menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah yang telah mengutusku dengan kebenaran, aku tidak akan menikah sampai aku mengetahui darimu apa saja hak seorang suami atas istri. Rasul menjawab, sekalipun seorang istri menjilati luka suaminya yang bernanah, atau menyedot dan menelan nanah atau darah yang keluar dari dua lubang hidung suaminya, ia belum dianggap melaksanakan kewajibannya. Mendengar jawaban Rasul tersebut, anak itu berkata, demi Allah aku tidak akan menikah selamanya. Lalu Nabi pun berkata, janganlah kalian menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan dari ya, jadi ini untuk menggambarkan bahwa baktinya seorang istri itu besar banget pada suami. Gara-gara itu si perempuan memutuskan saya nggak mau nikah dulu ya. Ini kan konteksnya pada masa itu dia nggak memutuskan nggak mau menikah gitu ya, karena dia merasa tanggung jawab sangat besar dan mungkin dia merasa belum mampu gitu untuk melakukannya. Maka justru Rasulullah mendukung pendapat si perempuan tadi dengan mengatakan janganlah kalian menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan darinya. Hadis riwayat Hakim begitu ya. Nah ini juga menunjukkan gitu ya, keputusan seorang perempuan itu sangat dihargai di dalam Islam. Ibnu Abbas berkata, suami Bariro adalah seorang hamba sahaya yang bernama Mugis. Aku merasa kasihan melihat Mugis yang selalu membutuhkan Bariro sambil menangis, hingga air matanya membasahi janggutnya. Nabi berkata kepada Abbas, Abbas, lihatlah, tidakkah kau kagum melihat cinta Mugis kepada Bariro? Padahal Bariro membenci Mugis. Kemudian Rasulullah berkata kepada Bariro, bagaimana jika engkau kembali rujuk dengan Mugis? Bariro menjawab, apakah engkau memerintahkan aku? Rasul menjawab, aku hanya memberi saran. Bariro menjawab, aku benar-benar tidak punya alasan untuk rujuk kembali dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kisah ini, si Bariro ini sudah dimerdekakan, sehingga dia menjadi wanita merdeka. Sementara suaminya Mugis masih budak, jadi mereka dulunya adalah sama-sama budak dan suami istri. Nah, ketika Bariro sudah dimerdekakan, dia memilih bercerai dari suaminya yang budak ini. Sementara Mugis itu cinta mati gitu ya sama si Bariro ini, sehingga kemanapun Bariro pergi, Mugis tuh nututi gitu, ngikutin sambil menampakkan tadi kesedihan, menangis dan disaksikan gitu oleh Rasulullah dan para sahabat, dalam hal ini adalah Abbas gitu, sehingga sampai ya kelihatan sekali gitu kalau Mugis itu cinta mati sama Bariro, sementara Barironya kan udah merdeka, dia punya hak kan untuk menentukan nasibnya sendiri gitu, dia masih mau sama budak semacam Mugis yang mungkin akan membuat dia apa istilahnya ya, harus ada di situ misalnya, karena Mugis kan terikat dengan tuannya tuh ya, sementara istri kan terikat dengan suaminya gitu. Berarti kalau si Bariro masih nikah sama Mugis, Bariro nggak bisa menjemput masa depan agama-agama gitu ya, karena dia berarti harus ikut di mana Mugis berbakti gitu ya, atau melayani tuannya gitu. Maka Bariro memutuskan bercerai. Maka ketika Rasulullah memberi syarat kepada Bariro gitu, tidakkah kau rujuk aja gitu, kurang lebih ya. Jika engkau kembali rujuk dengan Mugis, Bariro nanya dulu, ini perintah nggak gitu. Maksudnya Bariro, kalau emang perintah, walaupun itu berat buat Bariro akan dilakukan. Tetapi Rasulullah SAW, Masya Allah gitu menjawabnya, aku hanya memberi saran, dan itu bukan perintah. Maka karena Barino udah nggak suka sama Mugis dan dia juga pengen punya masa depan yang baru gitu ya dengan status merdekanya dia, maka dia berkata nggak ada alasan gitu yang bikin aku mau rujuk sama dia gitu ya. Dan ini diterima gitu loh oleh Rasul, Masya Allah. Jadi saya membayangkan di masa itu loh ya, berabad-abad yang lalu gitu, Islam telah memberikan posisi yang sangat penting buat perempuan untuk menentukan nasibnya sendiri gitu ya, sampai tadi gitu dia udah cerai,
dikejar sama mantan suaminya, dia nggak mau, ya Rasul menghargai gitu. Kalau si Bariro tadi tidak menginginkan untuk kembali bersama suaminya Mugis yang masih budak pada saat itu ya. Jadi Bariro ini adalah hamba sahaya yang diperdekakan oleh Aisyah gitu. Ketika Bariro diperdekakan, kan dia masih bersuamikan budak gitu ya. Maka dia menginginkan tadi gitu kemerdekaan itu tidak terhalang ya oleh status budak dari suaminya itu ya. Masya Allah ya. Jadi kalau kita mendengar kisah-kisah ini tuh kita kayak senyum gitu, Masya Allah betapa indahnya hidup dalam naungan Islam gitu, ketika wanita itu benar-benar dihargai pendapatnya, dihormati keberadaannya, dilindungi, pada saat yang bersamaan dia juga bisa berkiprah di tengah-tengah masyarakat dan punya hak untuk menentukan pendapatnya sendiri begitu ya. Yang hari ini kayaknya semakin langka ya kalau nggak benar-benar tadi gitu diperjuangkan karena kondisi-kondisi yang tidak sesuai dengan Islam. Nah, hadis berikutnya Ibnu Abbas menuturkan seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, di keluarga kami ada seorang anak perempuan yang yatim. Telah ada dua orang laki-laki yang ingin melamarnya. Yang satu adalah laki-laki yang miskin dan yang satunya lagi adalah orang yang kaya. Kami lebih menyukai laki-laki yang kaya, akan tetapi si wanita tadi itu ya, ia lebih memilih laki-laki yang miskin. Maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, tidak ada yang lebih membahagiakan bagi dua orang yang saling menyukai selain menikah. Masya Allah. Jadi Rasul menyetujui lagi gitu, nggak apa-apa si wanita ini memilih yang miskin, kan mereka saling cinta dan tidak ada kebahagiaan melebihi orang yang saling cinta itu menikah gitu ya. Di hadis riwayat Ibnu Majah, Hakim ya, dan Hakim berkata hadis ini sahih dengan syarat Muslim, jadi kesahihannya memenuhi syarat di sahih Muslim ya. Masya Allah, dari banyak hadis tadi gitu ya, kisah-kisah yang kita dengarkan di masa Rasulullah SAW, kita semakin memahami ya bahwa anak perempuan itu berhak memilih calon pendamping hidupnya yang ia suka. Oleh sebab itu, entah itu orang tuanya, entah itu pamannya atau walinya, tidak berhak gitu ya memaksa si anak tadi untuk menikahi orang yang tidak dia cintai atau yang tidak dia sukai. Dan ini adalah jaminan dari Islam gitu ya. Nah, sekalipun demikian, ini tidak berarti seorang wanita boleh menikah tanpa persetujuan wali. Jadi bukan berarti wanita yang sudah suka, dia bisa nikah gitu aja padahal walinya nggak setuju, itu juga nggak boleh. Habib berkata, hadis tersebut tidak menunjukkan dihapusnya salah satu syarat nikah, yaitu persetujuan wali. Justru hadis-hadis ini mengisyaratkan disyaratkannya persetujuan wali bagi anak perawan yang akan menikah. Berkenaan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tentang hak janda, Imam Nawawi berkata, perlu diketahui bahwa janda lebih berhak atas dirinya, artinya wali janda memiliki hak dan janda itu juga memiliki hak. Namun ketika hak si janda lebih besar daripada hak walinya. Dengan demikian, jika sang wali hendak menikahkannya dengan seorang pria yang sepupu, namun si janda menolaknya, maka ia tidak boleh dipaksa ya untuk menikah sampai dia memberikan persetujuan. Jadi hadis tadi itu tidak menegasikan wajibnya seorang wanita untuk menikah dengan persetujuan wali. Tapi konteks hadis tadi adalah memberikan hak kepada perempuan untuk menentukan sebelum wali ditanya ya. Makanya dikatakan kan dia harus tanya dulu gitu ya. Sebelum wali ditanya, maka dia harus tanya terlebih dahulu apakah dia mau menikah dengan orang. Bahkan kalau di dalam termasuk di dalam kitab Fikih Islam Mu'adilatuh ya karangan Syekh Wahbah Zuhaili disampaikan bahwa misalnya ada seorang wanita gitu ya sudah setuju dengan seorang laki-laki, lalu walinya tidak menyetujuinya dan walinya tidak punya alasan syar'i gitu, maka si wanita tadi boleh saja menikah dengan wali hakim karena walinya tadi masih terhitung fasik gitu, dia menghalangi pernikahan orang yang di situ tidak ada alasan syar'i gitu untuk menolak si laki-laki yang datang untuk meminang si perempuan tadi gitu ya. Sehingga wanita memilih calonnya itu bukan sesuatu yang dosa, atau bukan aib, atau bukan sesuatu yang memalukan ya. E, kalau memalukan atau dosa, nih saya Rasul nggak menyetujuinya, nih saya Rasul tidak menghargainya atau mencelanya, tetapi yang terjadi justru Rasul mengakomodasi itu ya. Nah, ada beberapa pelajaran gitu yang bisa kita petik dari beberapa hadis tadi. Pertama, bahwa dalam hal ini seorang pemimpin atau ulama atau khalifah boleh memberi saran kepada rakyatnya sebagaimana Rasulullah memberi saran kepada Bariro. Kenapa nggak rujuk aja sama Mugis ya, kurang lebih begitu ya maknanya. Tetapi kan setelah itu saran tadi bisa diterima oleh rakyat, yang tadi itu bisa enggak. Jadi misalnya pengadilan ya, misalnya si laki-lakinya mengajukan saya mau nikah lagi dong gitu ya. Mungkin
khalifah gitu ya bisa menyarankan gitu kepada hakim untuk memanggil si wanita itu dan mengatakan atau kepada walinya, ini ada orang mau nikahin kamu lagi, kamu mau enggak gitu. Kalau memang si laki-laki ini meminta bantuan lah ya kepada pejabat yang berwenang untuk bisa menembung lah ya, misalnya nggak punya keluarga gitu, nggak ada keluarga yang apa istilahnya menembung itu apa sih ya, mungkin lah ya si wanita itu, maka tadi ya boleh saja si kepala negara dalam hal ini atau hakim ya yang berwenang untuk bisa memberi saran pada wanita tadi gitu ya. Dan itu adalah sesuatu yang pahala gitu ya, sebagaimana juga Rasulullah SAW memberi saran kepada wanita. Dan yang kedua, orang yang bersungguh-sungguh akan diberi ganjaran sekalipun usahanya itu tuntas. Jadi kadang-kadang kita suka punya mak comblang gitu ya, yang menyarankan sama ini aja nih. Kan kita biasanya namanya mak comblang itu memberi rekomendasi ya, orangnya kayak gini gitu kan. Terus ya akhwatnya nggak setuju, walaupun nggak terjadi pernikahan tersebut, tapi orang yang memberi saran itu tetap mendapat pahala, gitu. Baik itu para ulama atau musyidah kita, ya bahkan khalifah gitu dalam kapasitasnya sebagai pemimpin urusan rakyat dalam urusan apapun. Nah yang ketiga, tidak ada dosa ya bagi seorang muslim maupun muslimah untuk menampakkan rasa cintanya. Yang salah kalau penampakan itu diikuti oleh realisasi amal yang tidak sesuai dengan syariat. Tapi bahwa saya bonekanya sama dia, saya nggak suka sama dia, ya nggak apa-apa. Karena kita kan harus memutuskan ya atas orang-orang yang datang dari kehidupan di pribadi kita gitu. Sehingga nggak bisa sih wanita, aduh dalam Islam kayaknya nggak boleh deh aku nampakin cinta, kayaknya itu aib. Enggak. Islam menghargai gitu ya kalau seorang wanita mengatakan aku cintanya sama dia, aku mau nikah sama dia. Yang Islam jaga adalah jangan sampai perasaan cinta itu muncul oleh sebab-sebab yang keliru dan direalisasikan dengan cara-cara yang keliru. Makanya tadi sampai ada hadis bahwa tidak ada yang lebih membahagiakan di antara dibanding dua orang yang mencintai itu kalau mereka menikah ya. Rasulullah bersabda, tidak ada yang lebih membahagiakan bagi dua orang yang saling menyukai selain nikah gitu. Jadi Masya Allah, artinya bahwa Islam menghargai itu, bukan sesuatu yang buruk gitu atau terhina. Cuma hari ini orang mengatasnamakan cinta, mengeksploitasi rasa cinta, sebenarnya yang mereka menunjukkan adalah hawa nafsu dengan pacaran, dengan keluar berdua-duaan, dengan mereka campur baur antara laki-laki dan perempuan, misalnya dalam berbagai perayaan dan sebagainya, yang itu sebenarnya pelanggaran syariat. Itu bukan berarti rasa cintanya yang terlarang, tapi yang terlarang adalah realisasi gitu, cara mereka mengekspresikan itu yang tidak sesuai dengan syariat gitu ya. Nah itu selama mereka tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Itu mungkin Kak Feni sampai poin D ya, tentang nikmat Islam pada wanita. Ini sampai wanita punya hak untuk menentukan masa depan. Insya Allah 2 pekan lagi kita akan masuk ke poin E ya, wanita, tentang kelemahan wanita dan anjuran wanita untuk memilih laki-laki yang salih, dan tentang banyak hal yang termasuk di sini adalah hadis tentang keluhan wanita yang didengar di langit tentang suaminya yang apa ya uh, tidak menginginkannya lagi, sampai turun surat mujadalah kalau tidak salah ya, insya Allah. Nanti kita akan bahas tentang suami yang menzihari istrinya, yang menganggap istrinya seperti ibunya dan mengharamkan istrinya untuk digaulinya. Itu Kak Feni, mungkin kalau ada pertanyaan bisa dipersilahkan. Dari teman-teman adakah yang mau bertanya? Atau saya dulu yang bertanya? Boleh. Oke, jadi sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya ya, mau izin bertanya. Jadi ada kasus si cewek ini mau menikah, pengen menikah gitu. Tapi si wali, si bapaknya itu memberikan syarat gitu. Syaratnya harus sama si A gitu. Si A ini syaratnya harus misalkan harus salafi gitu. Nah, kalau nggak salafi, dia nggak mau jadi wali nikahnya. Ya terserah mau cari siapa dan nggak akan datang di pernikahan tersebut. Artinya kan nggak direstuin gitu. Nah, itu bagaimana? Ya, sebenarnya kalau sistem Islam berjalan ya,
sengketa antara wali dalam hal ini orang tua dengan anak yang tidak memungkinkan lagi untuk diselesaikan di dalam rumahnya, itu bisa dibawa ke pengadilan gitu. Nanti bisa minta pertolongan khalifah untuk menyelesaikan itu. Yang khalifah nanti akan memutus hakim gitu ya untuk apa istilahnya ya untuk menengarai ya permasalahan mereka. Sebenarnya nanti ada hakam ya, ada orang-orang bijak di dalam keluarga yang bisa ngasih masukan, ya, sebagaimana kalau ada pertengkaran suami istri. Tapi ini kan belum nikah ya. Itu dispute kayak gitu, sengketa kayak gitu tuh bisa diselesaikan. Nah, cuma hari ini kan penguasa kita nggak hadir ya. Sebenarnya bisa aja sih si perempuan tadi ini lapor ke KUA, menceritakan kisahnya, gitu sehingga KUA melalui apa namanya yang badan apa itu konsultan pernikahan itu ya bisa ajak ngobrol orang tuanya dan sebagainya. Tapi kalau dalam hemat saya, selama calon si wanita ini eh, tidak bisa ditolak kecuali di dalamnya ada sesuatu yang melanggar syariat, maka sebenarnya wali tidak berhak untuk menolak pilihan anaknya, gitu ya. Eh, kan memang wanita itu dianjurkan untuk memilih laki-laki yang mereka sukai agamanya. Jadi bahasanya itu bukan agamanya yang kuat atau tinggi, tetapi yang mereka ridho ya, terhadap agamanya. Sehingga ridho di sini kan bisa bermakna pengen mazhab tertentu, pengen dengan harokat tertentu misalnya, atau pengen dengan apa ya kemampuan sakofa Islam tertentu misalnya. Selama memang dipandang baik oleh si anak tadi ini gitu ya, seharusnya wali tidak mempermasalahkan gitu ya. Seharusnya wali tidak mempermasalahkan. Cuma hari ini saat kaum muslimin itu centang perenang ya dalam tanda petik mengalami diaspora secara pemikiran, diaspora secara negara, gitu. Sehingga akhirnya identitas kemusliman itu menjadi semakin kecil-kecil gitu ya berdasarkan haroka, berdasarkan madhab dan sebagainya. Yang kalau dulu di masa kejayaan Islam itu ya variasi yang rahmat gitu, tapi hari ini kadang-kadang itu malah membawa bencana. Gitu. Misalnya harus dengan yang begini gitu ya. Padahal kan eh, nggak harus juga gitu, nggak ada kan dalilnya bahwa dia harus yang punya pendapat yang begini-begini. Kuncinya adalah keriduan seorang anak. Gitu. Kalau saya berpendapat ya nggak boleh gitu. Seorang orang tua memaksakan kehendaknya kepada anaknya, apalagi alasannya bukan alasan yang si calon si wanitanya misalnya bukan yang nggak paham agama atau apa gitu kan si ayah kan hanya mensyaratkan dengan pemahaman-pemahaman tertentu yang dia miliki begitu ya. Jadi kalau saya sih itu tetap dilarang Kak Penny. Jadi seharusnya kalau sampai si wanita tadi mau beneran nekat gitu ya, dia bisa sampai meminta wali hakim gitu untuk menikahkan. Cuma hari ini kan sangat berat ya, masalah itu menjadi berat banget karena banyak sistem yang tidak berjalan gitu sistem Islam. Tapi pada hakikatnya selama calon yang dibawa oleh si anaknya ini tidak ada alasan syar'i untuk menolaknya, wali tidak punya hak untuk menolak calon yang dibawa si wanita tadi karena hak si anak ini atas masa depannya, atas orang yang dia sukai untuk menikah itu lebih besar. Harus ditanya lebih dulu sebelum pada wali. Itu pendapat saya, Kak. Oke, Umi. Ini sudah masuk pertanyaan ya, Umi. Ada dua. Ya. Bagaimana cara agar kita dapat adil dalam mendidik anak laki-laki dengan anak perempuan? Ini langsung baca atau langsung aja, Umi? Atau langsung dijawab? Oke, yang pertanyaan kedua, bagaimana jika seorang istri ingin berkarir sementara suami melarang karena berbagai alasan? Apakah setelah menikah satu-satunya karir bagi wanita hanyalah menjadi ibu rumah tangga? Bolehkah seorang istri punya pilihan untuk berkarir? Ya, saya jawab dulu yang pertama ya. Ya. Adil kepada anak ya. Mungkin ini temanya parenting ya. Kapan-kapan nanti kita adain sendiri di Muslimah Mengaji atau di Malam Muslimah tentang tema parenting. Tapi memang Islam mengajarkan kepada kita proses pendidikan anak yang berbeda ya pendekatannya antara laki-laki dan perempuan. Kenapa dibedakan ya? Karena peran mereka yang nanti akan mengerucut gitu di dalam domestik dan publik yang juga relatif berbeda gitu sehingga dalam banyak hal aktivitas-aktivitas atau perlakuannya itu nggak bisa disamain semuanya gitu. Kalau aspeknya teknis mungkin bahwa satu dikasih uang, satu juga dikasih nggak ada masalah. Tapi ini kita bicara apa saja sih sifat-sifat yang harus kuat ditanamkan atau skill yang harus dimiliki antara laki-laki dan perempuan itu kan dua hal yang sangat berbeda ya. Laki-laki mungkin harus punya jiwa kepemimpinan, harus punya kemampuan entrepreneurship karena dia akan jadi
pencari nafkah, misalnya harus punya rasa tanggung jawab yang tinggi, misalnya bahwa dia harus dikasih course gitu, dikasih apa namanya tugas-tugas rumah untuk bisa merasakan bahwa sebagai pemimpin kelak dia akan menanggung amanah anak orang lain gitu dan anak-anak berikutnya yang akan lahir dari pernikahan mereka. Sementara perempuan gitu ya secara personal di dalam keluarganya kan berarti harus dilatih untuk kelak menjadi estafet menjadi seorang ibu. Berarti kan peran dia dalam mengurus anak, dalam mengelola rumah tangga itu kan berarti harus dilatih sejak dini. Kenapa? Karena nggak ada sekolahnya gitu ya. Ada sekolah master chef gitu-gitu, cuma kan bukan arahnya kepada layanan kepada keluarga. Nah, pendidikan seperti itu harus ditanamkan. Sementara aspek-aspek bersifat umum seperti kesenangan pada ilmu pengetahuan dan sebagainya itu sama antara laki-laki dan perempuan itu harus didorong semua. Artinya laki-laki bisa hebat di ilmu pengetahuan dan teknologi, perempuan juga bisa hebat di ilmu pengetahuan dan teknologi. Laki-laki bisa fakih dalam ilmu agama, perempuan juga bisa fakih dalam ilmu agama. Artinya kontribusi mereka di tengah-tengah masyarakat dan terhadap agama nggak ada perbedaan. Yang berbeda adalah ketika mereka berperan dengan peran kewanitaannya dan berperan dengan peran kelelakiannya, itu yang memang di dalam rumah tangga parentingnya harus mulai diasah gitu. Misalnya perempuan harus suka sama anak kecil, bukan berarti laki-laki boleh nggak suka juga ya, tetapi karena person in charge-nya seorang wanita sampai si anak tadi itu tamyiz di usia 7 tahun sejak dilahirkan, otomatis kan dia harus punya pengalaman, pengetahuan gitu ya terhadap bagaimana pengelolaan anak-anak gitu. Sementara ayah misalnya mencari nafkah dan memberikan perlindungan dalam skala yang lebih makro kepada keluarganya. Itu yang menurut saya bisa dilakukan. Sehingga keadilan di sini bukan berarti perlakuan yang harus selalu sama, tapi kita harus mengerti mana bagian-bagian yang bisa kita bedain dan mana bagian-bagian yang harus kita dorong sama. Bukan berarti laki-laki boleh sekolah tinggi terus perempuan enggak, sama sekali nggak seperti itu. Karena kiprah di tengah-tengah masyarakat Islam buka selebar-lebarnya buat semuanya, laki-laki dan perempuan. Tetapi ada peran-peran domestik atau peran di dalam rumah tangga yang memang Islam bedain. Dan beberapa hukum syara yang berbeda. Nah, pada hukum syara yang berbeda inilah peran di dalam rumah adalah membekali mereka seperti itu ya, agar mereka siap gitu untuk mengampu peran yang berbeda. Kalau pada peran yang sama, maka semua harus diberi motivasi, diberi arahan, diberi trigger, diberi apa istilahnya itu ya, pancingan-pancingan yang sama. Terus yang kedua, apakah seorang wanita kalau sudah menikah karir di rumah tangga? Enggak ada yang bilang begitu. Tetapi bahwa ketika seseorang di rumah tangga, Islam mewajibkan kewajiban-kewajiban yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Bahwa perempuan misalnya menjadi istri yang melayani suami, menjadi ibu yang melahirkan, menyusui, mendidik anak-anak sampai dia tamyiz misalnya. Nanti setelah itu bersama dengan suaminya misalnya dan banyak peran lain. Sementara suami misalnya perannya dalam mencari nafkah, perannya dalam memimpin keluarga, misalnya perannya dalam menjaga agar mendidik istri dan sebagainya. Nah, dalam peran-peran seperti itu, suami dan istri berbagi karena Islam sudah memutuskan siapa jadi pemimpin dan siapa yang dipimpin. Tapi dalam kontribusi yang lain, Kak Feni misalnya perempuan pengen berkarir keluar, pengen ngajar, pengen jadi kantoran, enggak ada masalah selama itu tidak dia benturkan dengan peran di rumah tangga. Dalam hal ini karena dia adalah seorang istri dari suaminya, maka dia perlu meminta izin kepada suaminya ketika keluar rumah. Dia perlu meminta izin kepada suaminya ketika dia punya amanah-amanah lain yang kemungkinan besar amanah-amanah itu akan memotong tanggung jawab dia di dalam rumah. Maka dia akan butuh keredoan suami. Gitu. Nah, yang dalam hal seperti ini komunikasi dibutuhkan. Jadi nggak tepat kalau dikatakan karir wanita hanya di rumah tangga. Enggak, itu sesuatu yang memang defaultnya perempuan sebagai defaultnya laki-laki sebagai pencari nafkah. Tetapi kontribusi di tengah-tengah masyarakat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama gitu. Hanya saja karena perempuan dan laki-laki sama-sama menikah, sama-sama punya rumah tangga, maka adalah masing-masing rumah tangga punya pola yang berbeda-beda mengelola itu, mengelola kontribusi di tengah-tengah masyarakat dan peran personal mereka di dalam rumah tangga yang nggak bisa digantiin atau nggak bisa ditukar sama orang lain. Nah, ini bagaimana cara ngelolanya? Ya masing-masing rumah tangga berbeda-beda. Ada yang tetap bisa sampai S3, sampai ngejar keluar, sampai kontributifnya sedemikian. Ada yang berpendidikan tinggi tapi memutuskan tetap di rumah, ada yang mereka berpendidikan tinggi lalu berkarir dari rumah, banyak sekali pola-polanya gitu. Tapi intinya Islam nggak pernah melarang itu. Islam hanya ngasih batasan, kamu di dalam rumah punya tanggung jawab, kamu di luar rumah juga bisa mengambil peran-peran yang Allah wajibkan, yang Allah sunnahkan, yang Allah mubahkan. Nah, berarti yang perlu dilakukan adalah bagaimana membangun visi yang sama dengan suami, termasuk pengertian, termasuk bagaimana membagi peran dengan baik, saling bantu-membantu, sehingga semua orang merasa dia tumbuh dan berkembang, bukan hanya ketika dia jomblo, tetapi ketika dia dalam
pernikahan gitu. Itu jadi kuncinya di situ. Jadi Islam sama sekali nggak mengatakan bahwa kalau kamu nikah kamu nggak boleh kontribusi lagi pada masyarakat, enggak. Dan ingat, kontribusi itu tidak harus kerja. Itu yang tadi saya bilang, kapitalistik lah yang mengatakan bahwa seakan-akan perempuan tuh kontributif kalau bisa ngasilin uang. Padahal dalam Islam sama sekali bukan, itu terlalu sempit begitu. Itu kurang lebih Kak Feni. Oke, ini karena waktunya Mungkin sudah ada satu habis. pertanyaan lagi ya Kak Feni ya. Boleh deh Udah, kalau udah nggak ada ya. Oke, udah. oke. Alhamdulillah. Baik. Oke, karena waktunya sudah habis ya, jazakillah khair buat Umi atas ilmunya dan waktunya, dan juga teman-teman terima kasih yang sudah hadir untuk pertemuan kedua kita. Nah, insya Allah nanti untuk pertemuan selanjutnya akan diinformasikan lagi di grup. Mungkin itu, dan mohon maaf jika saya ada salah perkataan atau yang lain. Dan kita cukupkan untuk hari ini. Uh, kita tutup dengan uh, doa kafaratul majelis dan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila sallallahu sakim, jazakallahu khair. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Assalamualaikum. Salam.